Aku belajar caranya hidup mandiri dengan tinggal di kota, supaya tidak terus merepotkan orang tua. Apalagi di kota ini, aku benar-benar sendiri, tanpa sanak saudara. Sebenarnya orang tuaku juga merantau ke kota, namun cukup jauh dari kota tempatku berada. Dan dulu sebelum aku merantau ke kota, aku bersekolah di kampung hingga lulus SMK. Namaku Aji, yang kini sudah berusia 25 tahun, tapi masih jomblo. Aku sendiri bekerja di sebuah pabrik manufaktur pembuatan suku cadang mobil. Kini aku sudah menjadi karyawan tetap berkat kerja keras serta disiplin yang selalu aku terapkan. Karena sudah punya pekerjaan dan penghasilan sendiri, kini tinggal mencari jodoh saja. Tapi entah kenapa, aku lumayan sulit dekat dengan wanita. Aku sering minder, padahal wajahku tak begitu jelek. Standar lah, seperti kebanyakan orang di negara ini. Meski sebenarnya rasa minder itu sudah perlahan hilang berkat seringnya bertemu dan berkenalan dengan beberapa teman wanita yang ada di lingkungan tempat kosku ini. Di daerah kosku ini memang kebanyakan adalah perantau yang kerja di pabrik. Tak heran kalau setiap saat selalu ramai dengan berbagai aktivitas dari para penghuni. Namun untungnya tempat kosku paling ujung yang berbatasan dengan kali, jadi bisa dibilang tak terlalu berisik dan buat aku betah tinggal di sini. Bahkan Budenia pun kadang memilih menginap di kosku waktu ia sedang belanja baju guna stok toko baju miliknya di kampung. Hampir tiap bulan memang Budenia selalu datang ke kota ini. Biasa dia menginap 1 atau 2 hari sambil menunggu barang yang ia pesan sudah komplit. Aku merasa kasihan bila melihat Budenia kebingungan mencari tempat bermalam sambil menunggu barangnya ada. Jadi aku tawari saja dia untuk menginap di tempatku sebetah dia. Hal itu aku lakukan hitung-hitung balas budi pada beliau. Karena selama aku tinggal sendiri di kampung, Budenialah yang menjaga dan merawatku. Walau Bude punya keluarga sendiri, tapi aku tetap bisa mendapat kasih sayangnya. Hal itulah yang membuat aku bertekad ingin selalu membantu beliau sekuat dan semampuku. Mungkin untuk sekarang hanya tempat singgah saja yang bisa ku sediakan untuk dia. Walau Budenia juga selalu memberiku baju sebagai imbalan atas tumpangan yang aku berikan. Sebenarnya aku ingin menolak, tapi melihat ketulusan dan perhatiannya padaku sering membuat aku jadi tak enak hati. Jadi selalu ku terima semua pemberian Budenia untukku. Budenia sendiri sudah berusia lebih dari 40 tahun. Tapi bagiku beliau masih kelihatan cantik dengan bodi gemuk serta terlihat awet muda dan punya bakat yang besar. Meski Bude gemuk, tapi soal kelincahan jangan ditanya lagi. Dia masih begitu cekatan melayani para pembeli bersama karyawannya. Dulu waktu masih tinggal di kampung,
aku sering ikut bantu-bantu Bude di toko. Tapi biasanya aku hanya bantu di meja kasir, melayani pembayaran bersama dengan Bude Nia di samping. Karena hal itulah aku malah sering menyaksikan tumpukan yang besar, namun selalu ditutup rapat di setiap aku duduk di meja kasir. Bahkan jika beruntung, ada hal lebih yang menjadi nilai tambah. Kusematkan pada tekstur yang nampak padat, meski hanya bisa kupandang secara diam-diam agar tak mengganggu yang lain. Dan mungkin ini hari keberuntungan buatku, karena aku bisa kembali melakukan pengamatan dengan timbunan itu untuk beberapa jam ke depan. Bahkan kini lebih beda, karena sudah ada sedikit celah yang bisa kugunakan untuk mengamati sebelum aku berangkat kerja. Ini bisa kujadikan penyemangat di pagi ini. Saat sadar, ternyata Bude Nia sudah di depanku mengajak sarapan. Karena beliau sudah membeli 2 bungkus, jadi kutemani beliau sarapan sambil menikmati suasana pagi yang begitu indah dan menegangkan. Tak banyak obrolan selama kami sarapan, paling hanya tanya kabar serta obrolan ringan. Sampai akhirnya aku pamit untuk berangkat kerja. Selama perjalanan aku merasa senang dengan kedatangan Bude Nia yang baru sampai tadi subuh. Dengan adanya beliau mengubah dan menambah warna di kosku. Jalan yang mulai ramai tak begitu masalah buatku yang memang sedang senang, karena tadi juga sudah sarapan bareng Bude, jadi aku lebih tenang menjalani pagi ini. Hari yang melelahkan sudah aku lalui, kini tinggal pulang. Meski tadinya disuruh lembur, tapi aku menolak dengan alasan sedang tidak enak badan. Padahal aku sengaja pulang cepat dan tidak lembur, supaya bisa mengajak Bude Nia makan di luar mumpung habis gajian. Apalagi gajiku bulan ini cukup besar, mampu mentraktir Bude makan di luar. Mengingat kemungkinan besok Bude sudah pulang setelah tadi seharian belanja, jadi aku gunakan waktu singkat ini untuk menyenangkan hati beliau sesekali. Apalagi tidak setiap bulan juga Bude datang mengunjungiku. Rasa-rasanya ini salah satu kesempatan yang tepat bila aku ingin buat beliau senang. Saat sampai, nampak lampu teras belum menyala. Mungkin Bude Nia belum pulang dari belanja. Meski ini sudah malam, tapi karena Bude sudah biasa, jadi aku tak begitu khawatir. Setelah ku parkir motor di teras, aku langsung membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, membuat aku bertanya-tanya. Dan yang lebih mengherankan, hanya lampu kamar yang sudah menyala. Karena sudah terlanjur, jadi aku melangkah dengan pelan supaya tidak mengganggu Bude Nia yang entah sedang apa di dalam. Awalnya aku ingin membuat surprise buat Bude Nia dengan mengajaknya makan di luar. Tapi kenyataannya malah aku yang dapat surprise yang baru pertama aku terima secara langsung.
Nampak Budenia sedang asik dengan laptop milikku sambil mengerjakan kegiatan yang tidak asing, namun bisa membuat aku shock. Saking kaget, ternyata beliau mampu mengerjakannya. Tampak Budenia begitu lihai melakukan aktivitasnya sambil mengeluarkan kata penyemangat yang membuat dirinya semakin semangat mencapai tujuan. Aku bingung harus bagaimana dan hanya menyaksikan sambil mengamati secara cermat. Pikiranku semakin kacau, yang lambat laun mulai sulit untuk berpikir logis. Pandanganku selama ini tentang Bude berubah dengan drastis. Ternyata Budenia punya sisi lain yang berbeda jauh dari penampilannya sehari-hari, yang begitu penyabar sekaligus nampak bijak. Sisi lain dari Budenia yang baru kali ini aku lihat membuat aku kaget sekaligus senang. Apalagi sekarang malah rasa penasaran dalam diriku begitu menggelora untuk sekedar membantu beliau. Didorong dengan rasa penasaran yang begitu besar, ditambah kasihan kalau Budenia yang hanya mengerjakan sendiri. Dengan tekad kuat, aku ingin membantu, sekalian belajar dari beliau yang punya banyak pengalaman. Pelan namun pasti, kaki ini melangkah sampai akhirnya sudah tepat berada di samping Bude yang ternyata masih asik sendiri. Dari sini semakin jelas kalau aku memang harus membantu Bude bagaimanapun caranya. Maaf Bude, mengganggu, ucapku pelan tapi cukup didengar Budenia yang refleks melihatku dengan wajah terkejut serta nafas berat. Kok kamu gak lembur aja? Tanya Budenia yang memang sudah hafal kebiasaanku yang sering lembur. Tapi kini beliau salah tingkah sambil membetulkan semuanya. Tampak Bude hanya menunduk, tak mau melihat wajahku. Mungkin beliau takut atau malu karena sudah menggunakan laptopku tanpa izin lebih dulu. Aku sendiri juga hanya diam, tak tahu harus bagaimana. Mungkin Budenia juga masih syok melihat kehadiranku yang malah mengajaknya mengobrol dengan kondisi beliau yang masih belum sadar 100%. Seharusnya Bude gak usah menutupi kalau memang perlu dibantu. Bilang saja sama saya. Ucapku enteng karena memang sudah terlanjur melangkah. Gak perlu aja, Bude masih bisa sendiri kok. Lagian gak mungkin juga kamu bantu Bude, jawab Budenia yang masih menunduk. Aku pun duduk di samping Bude mencoba menenangkan beliau. Nggak perlu sungkan Bude, lagian kan nggak ada yang tahu. Malah Bude juga bisa mengajari saya biar nggak salah paham nantinya, ucapku. Mendengar itu Budenia nampak kaget, langsung mengangkat wajahnya. Tidak seharusnya kamu ngomong begitu aja, kamu harus sadar, jawab Budenia. Terus yang sekarang Bude lakukan, Bude sadar gak? Tanyaku balik. Meski saya gak punya pengalaman dalam bidangnya, tapi lebih baik dicoba dulu kan Bude, ucapku yang sudah tak ingin terlalu lama berdebat, lalu memilih untuk langsung menjalaninya. Meski awalnya Budenia nampak keberatan, tapi aku terus meyakinkan dia kalau aku hanya ingin membantunya sekuat dan semampuku saja.
Bude pun menerimanya dan mengarahkan apa yang harus aku kerjakan. Karena pengalaman beliau lebih banyak, jadi aku menurut saja. Ternyata meski Bude Nia gemuk dan usianya sudah lebih dari 40 tahun, tapi kelincahan serta kesigapannya masih patut diacungi jempol, bisa mengimbangi kekuatan mudaku. Setelah lelah membantu Bude Nia yang kini tersenyum lega, karena salah satu kebutuhannya sudah aku bantu. Perutku terasa lapar. Aku ajak Bude makan di luar sesuai rencana awalku tadi. Bude, nanti setelah makan bisa kan ajari lagi? Soalnya belum terlalu paham, ucapku sambil tersenyum. Dasar kamu anak muda, pengennya langsung aja, gak mikir panjang dulu, ucap Bude Nia. Tapi Bude juga senang kan sama cara saya? Jawabku dengan bangga. Sejujurnya Bude terima kasih sama kamu karena sudah mau bantu Bude. Tapi Bude harap jangan sampai ada yang tahu. Soalnya ini penting bagi hidup Bude, ucap Bude Nia. Pasti Bude, yang penting bagi saya Bude senang. Jadi gak perlu malu lagi kalau memang Bude pengen dibantu. Langsung bilang saja, pasti saya siap, ucapku. Setelah sedikit mengobrol, kami pun makan di luar. Tapi bukannya aku yang mentraktir, malah Bude Nia yang membayar semua makanan sebagai tanda terima kasih atas bantuan awalku tadi. Bude juga berencana menambah masa singgahnya untuk mencari stok baju untuk di tokonya, sekalian mengajariku teknik dari pengalamannya yang ia punya. Mumpung ada waktu, jadi aku akan terus membantu dan membuat Bude senang dengan kemampuanku. Meski masih awam, tapi dengan belajar aku bisa lebih membantu beliau saat di kos. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.